Hai guys, welcome back to my channel Lastri 3 Dimensi. Jadi malam ini hashtagnya itu sejarah horor ya. Karena malam ini gue punya temen dan bisa langsung perkenalkan diri. Nama kamu siapa? Aku Resti. Resti, oke, Resti asli Subang ya. Oke, jadi Resti ini dia kerja di salah satu pabrik ya, tapi nggak bisa kita sebutin. Dan di pabrik tersebut banyak kejadian ya, banyak kejadian. Oke, sebelum cerita kejadian, kamu udah berapa lama kerja di pabrik itu? Kurang lebih 1 tahun. 1 tahun. Selama kerja, kamu pribadi pernah ada kejadian nggak? Pernah ngalamin nggak sempet? Kalau aku pribadi sih enggak, cuman teman-teman aku yang ngalamin. Teman-teman kayak aku apa? sih nyaksiin aja gitu. Nyaksiin. Kalau nyaksiinnya apa? Yang dilihat sama teman kamu? Kalau yang dilihat sama teman aku tuh pernah ada satu kejadian kayak gitu. Dia tuh kayak dia masih baru sih. Anak masih baru belum sampai 3 bulan baru. Terus dia kebetulan lagi shift malam. Terus kebetulan malam Kamis kalau nggak salah. Malam Kamis. Iya. Dia biasanya pakai baju putih kan, Baju putih, baju kerja putih hitam biasa. Dia ke kamar mandi pas jam 1:30 pagi ya. Iya. Pas mau istirahat kebetulan. Terus udah gitu dia tuh sendiri posisinya Ke kamar mandinya. kamar mandi sendiri. Terus Awalnya dia nggak apa-apa waktu masuk. Nah waktu keluar tuh dia cerita sama seseorangnya, sama temannya. Dia cerita kalau dia tuh lihat sesuatu yang nggak wajar. iya. Dia kayak lihat kayak sajian gitu sama boneka, tapi orang lain nggak bisa lihat, cuma dia bisa. Oh, Kebetulan jadi cuma dia, karena dia sendiri, jadi dia aja yang lihat gitu. Oh, jadi teman itu masuk ke toilet. Waktu sebelum masuk ke toilet itu belum ada kejadian apa-apa. Dan setelah keluar dari toilet, baru orang tersebut cerita sama teman kamu. Ceritanya ngelihat ada sebuah sajian gitu, sebuah sajian. katanya sih ya. Terus sama ada boneka gitu. Boneka. Ya. Nah, boneka ini bonekanya boneka yang apa, panda atau misalkan boneka yang Gak dijelasin. apa kayak boneka Chucky gitu kan, tahu sendiri kan yang bentuknya plastik gitu. Jadi nggak sempet tahu. Dia gak jelasin, katanya boneka aja. Terus bonekanya apa ada darahnya gitu atau gimana? Sempet Kurang cerita? detail. Kurang detail. Oke, Cuma setelah lihat cerita itu gimana lagi? Nah setelah kejadian itu, selang beberapa saat dia sakit, dia jatuh pingsan. Beberapa saat setelah keluar dari toilet. Ketika beberapa saat setelah Berarti dari toilet, masih dalam hitungan menit. Oke. Oke. Di hari yang sama. Iya, di hari yang sama. Nah dia pingsan. Kalau kata orang, katanya dia itu kurang apa sih, kayak kurang darah gitu. Karena pucat. Nah dibawa ke klinik. Tapi dia langsung nggak sadar Pada hari itu juga ya, setelah keluar dari kamar mandi itu. Nggak sadar, cuman nggak langsung hilang aja gitu. Cuman ada sesi-sesinya. Dia sakit dulu, kayak biru-biru badannya. Biru-biru badannya. Tapi waktu ke toilet itu dia masih normal kulitnya. Normal. Waktu jatuh juga dia Belum biru-biru. Oke. Udah setelah biru-biru itu apa lagi yang terjadi? Setelah itu dikabarkan meninggal. Di lokasi? Nggak di lokasi. Setelah pulang. Oh, setelah pulang dari tempat kerja itu. Iya. Itu Tapi langsung dengan meninggal. Biru-biru terus agak gosong sedikit tangan. Itu yang jelas kelihatan biru gosong itu di seluruh badan apa emang cuma di tangan? Tangan. Oh, di tangan. Waktu
nyampe ke rumah orang tersebut, meninggalnya di perjalanan apa setelah di rumah, nyampe di rumah? kurang detail sih. Kurang detail juga, kurang Cuman detail. yang nyampe sudah meninggal. Sudah meninggal aja gitu. Oke. Tapi itu di hari yang sama ya? Ya yang sama. Itu umuran, itu perempuan ya? Baru masuk sih, baru keluar sekolah. Baru Tahun 2020. Ini berarti baru 18-19 ya? Oke. Dari kejadian yang tadi kamu ceritain, aku ngerasanya itu ada hal mistis yang cukup kuat ketika ngelihat dari boneka. Yang aku lihat itu bonekanya ya kayak boneka Chucky itu yang plastik itu, tapi yang matanya yang belotot itu, tau gak sih? Nah, terus ketika si wanita tersebut ngelihat sesajen sama boneka itu, wallahu alam ya, cuman yang aku rasain itu di tempat tersebut itu kayak memang sengaja buat nyari tumbal gitu. Jadi buat orang, ya apa ya bahasanya, astagfirullahaladzim, kayak orang kalau lagi lengah, ngerti gak sih? Itu pasti kena gitu. Sedangkan yang di pabrik tersebut banyak banget kan orangnya. Banyak. Dan itu ada lagi nggak kejadian itu setelah orang itu? Ada lagi kejadian nggak? Ada tapi di gedung yang berbeda. Di gedung yang berbeda. Iya. Itu kenapa? Tapi ini udah agak tua gitu. Dia udah ada beberapa tahun udah lama juga. Tahun di pabrik ya. Mm-hmm. Nah, kebetulan katanya dia tuh punya sakit kolesterol sama kayak apa? Gula gitu kalau nggak salah. Diabetes. Nah, terus kejadiannya tuh kayak capek, sama ada lagi kejadiannya waktu shift malam juga. Shift malam. Ya. Kalau itu dia langsung izin ke klinik. Langsung izin ke klinik. Nah, dia tidur di ruang ya buat istirahat gitu. Ada ruang istirahat gitu. Dia sendiri kebetulan di kliniknya. Ya, di kliniknya dia sendiri, karena emang kalau shift malam itu jarang banget sepi gitu. Iya. Terus udah gitu dia udah istirahat gak sadar terus tiba-tiba yang orang gak sadar gimana sih, kayak ya orang pingsan lah gitu ya, gak sadar. Terus ya langsung bertindak dong. Ada yang sempat ngelihat kan itu istirahatnya terlalu lama. Jadi kan dikasih waktu, biasanya suka dikasih waktu gitu. Buat istirahat, misalkan 15 menit gitu kan. Ya, mungkin karena udah lebih waktunya dari 15 menit baru ada orang yang nemuin gitu, datang. Dia nggak sadar. Gitu. Ya. Tapi di situ masih ingatan gitu. Masih sempat dengar kayak gitu. Cuman badan lemes. Cuman nggak apa sih? Kayak udah tinggal apa ya, gimana ya, dia udah nggak sadar aja gitu. Orangnya udah nggak sadar. Terus kondisi fisiknya gimana? Udah pucat. Pucat. Tapi waktu pas perjalanan kan langsung bertindak nih. Dibawa pakai ambulans, nggak tahu dibawa ke rumah sakit dulu atau langsung ke rumah beliau. Tapi waktu kejadian di jalan dia sudah meninggal. Dia sakitnya biru-biru juga nggak? Yang terlihat gitu ya, kan banyak yang share juga. Jadi si tangan sebelah kiri ini tuh sebelah sini agak gosong gitu, kayak gosong, ya pun merinding gitu lah. Sampai lihatnya juga. Sempat lihat. Oh iya, sempat lihat. Karena emang hitam gimana? Nggak terlalu jelas sih di kamera kan. Banyak yang share juga kan. Kejadiannya aku tahu dia meninggal aja gitu. Pas lihat banyak yang share. Jadi kejadiannya si posisinya di fotonya gitu ya, dia di sebelah yang ambilnya sebelah kiri. Jadi ini jelas dia pakai bajunya masih pakai baju
kerja ya, baju kerja. Pakai baju panjang tapi yang kelihatan segini, ini tuh gosong, tapi ini normal, yang kiri gosong. Yang kiri kosong gitu. Yang kelihatan. Jadi itu selama, kalau yang mungkin ini udah agak tua ya ibu-ibunya, dan bisa dikatakan kejadian meninggal sakit di lokasi tempat kerja kamu itu kemiripannya ada ya penyakitnya gitu kan? Ada, kayak kan yang pertama itu biru-biru agak gosong gitu. Agak gosong. Yang kedua juga itu. Oke. Yang aku rasain sih ya, ini ada permainan juga dari pihak pabrik tersebut, karena yang setahu aku juga kalau pabrik itu sepinter-pinternya nyembunyiin sesuatu di tempat kerja itu pasti akan terdengar gitu, akan kecium gitu kan. Apalagi pabrik itu cukup terbesar juga kan, dan pinter-pinternya disembunyiin itu selalu aja kejadian yang terdengar. Bahkan dulu juga aku sering ngedenger di pabrik itu ada kejadian orang yang banyak ngeliat ular, dan ular itu banyak banget, bahkan sampai ratusan ular, dan ada orang yang ngelihat bahwa itu ada ular, tapi ada orang lagi yang ngelihat di situ nggak ada ular gitu. Bener gak sih? Iya. Kejadian itu, dan itu yang ngeliatnya banyak katanya. Oke. Terus apalagi pengalaman kamu di sana? Kalau aku Kamu pribadi rasain, yang iya. langsung aku alamin gitu ya. Aku juga pernah nemu ular hitam Oke, itu di mana? di Posisi? gedung aku, Di tempat kerja aku. bukan di toilet, bukan? Bukan. Karena tapi cuma beberapa hari gitu. Katanya ada ularnya, ada apa? Kayak telur ular gitu juga di tempat penyimpanan barang. Kayak Gudang. kan bukan gudang sih kan. Itu satu gedung tapi nggak ada gudang. Oh iya iya. Cuman ada tempat penyimpanan barangnya di sisi pabrik dekat pintu. Jadi si telur ularnya itu dia di tumpukan barang-barang. Dan itu banyak gak? Banyak telurnya. Dan itu terlihat sama Terlihat mata telanjang kita. ada yang lihat, dan semua orang teriak. Semua orang teriak. Tapi Tapi itu cuma ngeliat telurnya doang. telurnya aja. Kalau kamu yang ngeliat kamu yang ngeliat ular hitam itu di mana? Di waktu pas kan ada paralon gitu. Kayak saluran air gitu. Nah, kebetulan aku waktu sip apa ya? Pulang kerja. Jam berapa itu? Sip jam 11-an, jam setengah 11-an. Kayak lewat aja. Cuman aku kan nggak terlalu ribut. Jadi lewatnya ke pipa aja. Iya. Telur hitam. Ukurannya nggak terlalu besar sih, paling segede gini lah. Segede gini ya? Gede Guys, segede gini, gede ya? Ukurannya gede. Masih kelebat aja. Tapi hidup itu? Hidup dia lagi jalan. hitam melekat. Hitam melekat. Jadi cerita dari Resti ini jujur cukup merinding ya, ngeri juga, karena kalau sakitnya secara wajar, secara kedokteran bahasanya kan, ini sakit karena ini gitu. Ibaratnya tiba-tiba pada hari itu gue masuk toilet, keadaan badan gak kenapa-napa kan. Setelah keluar dari toilet, gue langsung pucat, langsung lemah, dan gak lama kemudian biru-biru gitu kan. Ya itu sih sepenglihatan aku itu penyakit yang bukan karena ilmiah ya, bukan, tapi ada jejak mistisnya di tempat tersebut gitu. Oke. Tapi bentar. Badannya kecil gak yang almarhum? Kayak kamu gitu kurang lebih. Iya. Hah? Badannya kayak kamu.
ini selama kita cerita ini dia ngedenger. Bismillah. Kalau misalkan disuruh masuk gak apa-apa ya. Mungkin ada yang mau beliau ceritain ya. Allah. Kegilaan orang ya. Lama mama lepaskan gulungan duruk tempat eta duruk Allah. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Tempat itu benar-benar ini. Aduh. Kalau misalkan tempat itu nggak dibasmi, rajanya, di situ ada rajanya, itu bakal terus makan korban. Kelihatan aku. Astagfirullahaladzim. 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 Jadi secara waktu dia badannya biru-biru, kamu keringetan. Waktu dia badannya biru-biru itu dia digigitin sama ular. Kalau secara kita secara nyata ya, kalau digigit ular pasti kan biru kan, udah biru gosong kan, bener gak sih kalau habis digigit ular, Om? Iya biru. Ya. Cuman ada bekas. Terus udah gitu, udah iya kalau secara nyata kan. Terus kalau yang digigit ular itu kan yang setahu aku bekasnya gosong, bener gak sih? Kalau digigit ular itu bekasnya gosong. Kalau udah kelamaan digigit itu ya dari biru kan darah kan jadi beku kan, ya pasti jadi biru kan. Nah udah biru barulah gosong gitu. Itu kamu kenapa sekarang ngerasain apa? Mual. Tapi masih oke. Oke guys. Ternyata tapi kita berdoa ya, semoga kedepannya nggak ada kejadian lagi seperti ini. Semoga kedepannya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik ya, yang buruk. Misalkan orang yang itu kan ketika ada boneka, ada sesajen, berarti ada orang yang sebenarnya sengaja nyimpen magic, nyimpen mistis di situ ya, sengaja buat ngasih makan ke tempat kerja itu. Karena tempat kerja itu akan bertahan jika selalu ngasih tumbal. Gitu. Oke guys, makasih banyak ya Resti ya. Makasih banyak, tapi kamu kenapa mual? Minum guys. Kasih minum. Makasih banyak ya Resti ya. Oke guys. Buat kalian jangan lupa like, komen, dan share. Yang pasti ini kamu real ya, kita real. Demi apa? Demi Allah, demi Tuhan ya, minum dulu. Jadi yang diceritakan sama Resti ini
cukup sangat mengerikan ya. Oke, salam jadi bersih.